Ya, silakan ya, ikuti silakan ya. Ya kan? Yang beda kan siap ya.
Jadi ada dua pertanyaan atau ada dua masalah yang akan kita selesaikan dalam melakukan praktikum ini ya. Apakah tangan, ibu tadi mengukur suhu dengan tangan ya? Apakah tangan tadi merupakan mengukur suhu yang tepat? Kemudian bagaimana cara mengukur suhu yang akurat dan tepat ya? Nah, nanti di sini ada kegiatan, itu kalian bisa ada langkah-langkahnya ya, menggunakan air dingin, air panas, sama air es. Kalau air panas nanti kan kalian celupkan tangan, jangan panas-panas betul ya, nanti melempung tangan kalian ya. Iya,
Jumlah skala dan derajatnya. Oke, terima kasih ya, beri aplaus ke dua kelompok yang sudah ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak? Nah, dari yang kalian melakukan praktikum tadi, air panas, air biasa, kemudian ada air es. Ketika kalian mencelupkan pakai tangan, itu apa yang dirasakan? Panas. Kalau air panas atau hangat itu terasa panas. Kalau air es terasa dingin. Kemudian air biasa? Biasa. Oke, biasa ya. Nah, jadi kalau pakai tangan, apakah tangan ini bisa menjadi pengukur yang tepat untuk mengukur suhu? Bisa? Pengukur suhu yang tepat? Tidak. Karena kalau berdasarkan tangan, alat peraba ya, kalau tangan ini kan kulit ya, kulit itu alat peraba, indera peraba, itu cuman bisa membedakan, oh ini panas, berarti kalau panas suhunya, ya suhunya panas. Kalau dingin berarti suhunya dingin. Tetapi tidak bisa menunjukkan angka pastinya atau yang tepatnya. Jadi kalau kulit kita hanya sebagai pengukur kualitatif. Kualitatif tahu berarti tidak pasti, cuman panas dan dingin sama yang biasa tadi kan. Nah, coba bedakan dengan kalian mengukur menggunakan termometer. Itu nampak angkanya ya? Ketika di suhu panas itu termometernya nampak naik. Iya kan? Iya. Kemudian kalau dia di es itu angkanya langsung turun, ya. Jadi termometer ini bekerja dengan prinsip keseimbangan termal dan perubahan suhunya. Ya, jadi keseimbangan termal ketika dia bersentuhan dengan benda panas, maka suhu yang di benda panas tadi akan berpindah ke benda yang dingin tadi, makanya termometer tadi naik. Ya, begitu sebaliknya ketika dia di es, jadi dia ketemu termometer tadi suhunya biasa ya kan? Dengan ini jadi dia suhunya turun. Nah, ada pertanyaan? Tidak ada. Supaya kalian lebih memahami materinya, silakan lihat di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun semangat pagi. Pernah mendengar kata suhu? Apa itu suhu? Pada suhu berapa air mendidih? Pada suhu berapa pula air membeku? Atau pada suhu berapa dikatakan orang mengalami sakit demam? Suhu selalu dibicarakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang suhu. Materi ini dipelajari di bab 4, suhu dan perubahannya. Materi IPA SMP kelas 7 semester 1. Indera perasa dapat merasakan panas dan dingin. Misalnya, ketika tangan kanan kalian dimasukkan ke air hangat, maka kalian akan merasakan hangat. Dan ketika tangan kiri kalian dimasukkan ke dalam air es, maka kalian pun akan merasakan dingin. Rasa panas dan rasa dingin itulah yang disebut dengan suhu. Jadi, suhu sebuah benda adalah tingkat atau derajat panas suatu benda. Benda yang panas mempunyai derajat panas lebih tinggi daripada benda yang dingin. Dari hasil kegiatan mencelupkan tangan kanan ke air hangat dan tangan kiri ke air yang dingin, memang indera perasa dapat merasakan tingkat panas yang berbeda. Akan tetapi, indera perasa bukan pengukur tingkat panas yang handal. Karena ketika tangan kanan dan tangan kiri kalian dimasukkan ke dalam air biasa, maka tangan kanan dan tangan kiri kalian akan merasakan panas yang berbeda. Jadi,
benda yang diukur dengan indera perasa menghasilkan ukuran suhu kualitatif yang tidak dapat dipakai sebagai acuan. Suhu harus diukur secara kuantitatif dengan alat ukur suhu, yaitu termometer. Jenis-jenis termometer. Yang pertama, termometer zat cair. Secara umum, benda-benda di alam akan memuai atau ukurannya bertambah besar jika suhunya naik. Kenyataan ini dimanfaatkan untuk membuat termometer zat cair. Perhatikan gambar. Cairan terletak pada tabung kapiler dari kaca yang memiliki bagian penyimpan atau reservoir. Zat cair yang digunakan pada termometer zat cair umumnya adalah raksa atau alkohol jenis tertentu. Raksa memiliki keistimewaan, yaitu warnanya mengkilap dan cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Selain itu, raksa membeku pada suhu yang rendah, sekitar minus 38 derajat Celcius, dan mendidih pada suhu yang tinggi, sekitar lebih dari 350 derajat Celcius, sehingga dapat mengukur suhu yang rentang suhunya lebar. Namun, raksa sangat beracun sehingga berbahaya jika termometer tersebut pecah. Sedangkan alkohol untuk pengisi termometer biasanya diberi pewarna, bisa pewarna biru ataupun merah. Rentang suhu yang dapat diukur bergantung jenis alkohol yang digunakan. Contohnya, alkohol jenis toluene dapat mengukur suhu mulai rentang minus 90 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Alkohol jenis etil alkohol dapat mengukur suhu mulai rentang minus 110 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Alkohol tidak seberbahaya raksa dan mudah menguap, sehingga lebih aman digunakan sebagai pengisi termometer. Beberapa termometer yang menggunakan zat cair, contohnya termometer laboratorium dan termometer suhu badan. Termometer laboratorium bentuknya panjang dengan skala mulai dari min 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Biasanya menggunakan raksa atau alkohol. Contohnya seperti pada gambar. Termometer suhu badan digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Skala yang ditulis antara 35 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius. Skalanya kecil karena disesuaikan dengan suhu tubuh manusia. Suhu tubuh manusia dikatakan demam ataupun tinggi apabila sudah mencapai lebih dari 37 derajat Celcius. pipa di bagian bawah dekat labu dibuat sempit sehingga pengukuran lebih teliti. Pipa raksa tidak segera turun ke labu atau reservoir.